Bab 1426. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sangguan ingin menyerah dalam pertempuran di Geladak, dan bergegas ke langit dengan pedang di tangan, untuk menghadapi monster laut evolusi rendah tingkat ke-11 itu. Brengsek, kulitmu renyah, bukan tukang reparasi perisai, dan binatang laut itu bisa mencabik-cabikmu sebelum aku pergi dulu. Khawatir Sangguan Jin akan melakukan kesalahan, Fei Long buru-buru mengejarnya. Sambil mengeluh, dia mengambil dua kuali dan menunjukkan keterampilan tempurnya yang menghancurkan langit, segera memberi Sangguan Jin garis pertahanan yang kuat. Segera setelah itu, Ru Hua, Cai Niao dan Wan Yan juga bergegas. Di belakang mereka, Fest dan Niu Ding juga berlari kencang. Xiao Yu, kamu tetap di Legiun dan duduk sebagai komando, aku akan naik dan bertarung. Ming Yue memberi perintah pada Xiao Yu, dan membawa 5 unicorn ke udara, dan pergi menemui musuh. Lengan unicorn Xiao Yu belum pulih, jadi dia tidak memiliki kekuatan tempur, jadi dia hanya bisa mengandalkan auman unicorn untuk menakut-nakuti binatang laut. Namun, Xiao Yu berteriak beberapa kali lagi, dan berhenti berteriak karena dia sedikit lelah karena berteriak. Raungan kilin sebenarnya adalah salah satu kekuatan sihir kelahiran Jade Kilin. Setiap raungan menghabiskan energi Jade Kilin. Oleh karena itu, ketika Xiao Yu mengaum selama jangka waktu tertentu, dia tidak akan lagi menggunakan kilin roar. Binatang laut itu telah dihalangi oleh auman unicorn, dan apa yang seharusnya diredam telah diredam. Ditambah dengan kontrol lapangan dasar dari Zealot Legion, ia tidak harus terus mengaum. Oleh karena itu, ia ingin menghemat energi dan mengaum lagi di saat-saat kritis. Di langit di atas kapal raksasa, Sangguan Jin dan yang lainnya bertarung melawan monster laut yang tersisa. Untuk sesaat, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan banyak bahaya. Dan jumlahnya tidak banyak, dan levelnya tidak tinggi, agak enggan untuk bergabung, apalagi menghadapi beberapa kali monster laut. Untungnya, kapal-kapal raksasa di bawahnya memiliki aliran anak panah yang terus-menerus melesat untuk menopang mereka, yang membuat mereka berdiri kokoh dan nyaris tidak bisa menahan binatang laut itu. Anak panah yang terus-menerus ditembakkan oleh 10 pelayan itu sangat mengganggu, sehingga membuat para binatang laut kesal dan harus menghindarinya. Pada saat ini, Kapten juga memerintahkan kru untuk memutar kereta haluan, membidik binatang laut di atas, dan menembakkan sisa panah energi untuk mendukung penuh Sangguan Jin dan yang lainnya. Kekuatan panah energi itu hampir sama dengan panah esensi sejati 10 pembantu, dan mereka juga menyebabkan banyak masalah bagi binatang laut itu. Anak panah yang paling mematikan adalah anak panah Lingyan. Panah esensi sejati yang ditembakkan oleh Sage of Virtue cepat dan ganas. Selama ditembak, pada dasarnya mereka akan meledak tanpa cedera. Mengandalkan dukungan dari bawah, Sangguan Jin dan yang lainnya nyaris tidak bisa menghentikan monster laut evolusi rendah tingkat ke-11 itu dalam keadaan yang benar-benar tidak menguntungkan. Namun mereka tidak bisa menahan diri lama-lama, jika tidak ada dukungan yang kuat pasti kalah. Kedua orang suci tulang giok dan binatang asap ungu berada dalam pertempuran sengit, saling menahan, dan mustahil bagi mereka untuk datang mendukung. Hanya ada 2 pendukung kuat yang tersisa, satu adalah orang suci bertato tulang, dan yang lainnya adalah Lu Chen. Lu Chen diburu oleh 9 binatang laut dengan evolusi tingkat menengah ke-11, dan dia berlarian dengan 9 orang itu, tidak mampu mendukungnya. Pada saat ini, luka orang suci bertato tulang telah pulih sebesar 70% hingga 80%, dan dia tidak sabar untuk kembali ke medan perang. Orang bijak bertato tulang melihat situasinya dengan jelas, dan alih-alih mendukung Lu Chen, dia malah mendukung Sangguan Jin dan yang lainnya. Selama dia ada, membunuh binatang laut dengan evolusi rendah itu tidak akan menjadi masalah. Sayangnya monster laut pertengahan evolusi itu juga bodoh. Ketika mereka mengetahui bahwa dia akan pergi ke kapal raksasa, salah satu dari mereka menyerah mengejar dan membunuh Lu Chen, tetapi bergegas mencegahnya bergabung dalam pertempuran di kapal raksasa itu. Saya tidak bisa mendukung pihak itu. Orang suci bertato tulang itu tidak punya pilihan selain berteriak kepada Lu Chen sambil melawan binatang laut itu. Pertahankan saja lawanmu dan bebaskan aku. Lu Chen berkata sambil berlari. Oke. Orang suci bertato tulang itu mengangguk dan mematuhi pengaturan Lu Chen. Sebelumnya, dia menganggap Lu Chen sebagai pejuang sampah, tetapi sekarang hanya Lu Chen yang mengikutinya. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci, dan kecepatannya cepat.
Dia bahkan menarik 8 monster laut pertengahan evolusi sendirian, yang jauh lebih kuat darinya. Dia telah melihat bahwa kunci pertempuran ini terletak pada Lu Chen. Itu tergantung pada apakah Lu Chen memiliki metode yang kuat untuk menghadapi 8 monster laut pertengahan evolusi. Dan yang ditunggu Lu Chen adalah orang bijak bertato tulang itu memulihkan kekuatan tempurnya dan membantunya menahan binatang laut. Kombinasi 9 binatang laut pertengahan evolusi memberikan banyak tekanan pada Lu Chen, sehingga menyulitkan Lu Chen untuk menggunakan metodenya. Sekarang, jika berkurang satu, tekanannya akan berkurang, dan Lu Chen akan dapat menyerang dengan pasti. Lu Chen Fei terbang ke langit di atas Linghua dan Xiao Wan, jarak antara keduanya sekitar ratusan kaki, dan tiba-tiba berhenti, dan sebuah tangan meraih ke dalam Chaos Orb. Da Jiao, bunuh satu untukku. Saat Lu Chen mengangkat tangannya, seekor naga banjir besar bersisik hijau tiba-tiba berlari keluar. Mengaum, raungan Jiao besar mengguncang segala arah. 8 binatang laut telah waspada terhadap serangan Lu Chen, tetapi mereka tidak menyangka monster akan muncul tiba-tiba dan menyerang ke arah mereka. Monster-monster hampir sama dengan monster setengah dewa. Dalam hal status binatang, mereka setengah tingkat lebih tinggi dari binatang laut, dan mereka memiliki penindasan yang lemah terhadap binatang laut. Apalagi naga besar ini berada di level ke-11, dengan aura yang kuat. Meskipun ia hanya memiliki tingkat evolusi yang rendah, kekuatannya tidak lemah, dan ia sedikit lebih kuat dari binatang laut yang berevolusi sedang. 8 binatang laut dikejutkan oleh Jiao besar karena terkejut, dan yang mengejar di depan diserang oleh Jiao besar. Ledakan, binatang laut itu tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan ditangkap oleh cakar Jiao besar. Tubuhnya yang besar hancur dan terjatuh di tempat. Pada saat yang sama, Lu Chen juga menggunakan skill Heaven Slashing miliknya, dan mengorbankan Heaven Slashing Sword kelimanya. Bunuh langit, bilah cahaya melintas, seperti kilatan meteor, menebas binatang laut lainnya. Perhatian binatang laut itu masih tertuju pada Jiao besar, dan ia melemparkan 8 tentakel untuk menyerang Jiao besar, sama sekali lupa untuk mewaspadai Lu Chen. Ketika binatang laut itu menemukan sebilah pedang tertebas, ia terkejut dan ketakutan, dan sudah terlambat untuk menarik tentakelnya dan kembali ke pertahanan. Ledakan, bilahnya menebas, memotong kekuatan pelindung binatang laut, memotong tubuh binatang laut, dan meledakkan daging binatang laut itu. Di tengah langit, kanopi darah besar meledak, tumpah ke tempat terlarang. Laut, dalam sekejap mata, 2 binatang laut di tingkat evolusi ke-11 dibunuh oleh Lu Chen dan Da Jiao. Mengaum, 6 hewan laut yang tersisa meraung serempak dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Namun, Jiao besar bergegas keluar, memblokir serangan 6 binatang laut terhadap Lu Chen dengan tubuh besarnya, dan menahan semua tekanan sendirian. Meskipun Da Jiao membunuh binatang laut, itu adalah serangan dan serangan diam-diam yang berhasil. Setelah binatang laut lainnya bereaksi, mereka tidak takut pada naga banjir besar. Ketika Jiao besar berani menghalangi jalan mereka, mereka semua menyerang Jiao besar, mencoba mencabik-cabik Jiao besar, dan kemudian pergi untuk membunuh target utama, Lu Chen. Da Jiao berhadapan 1 lawan 6, dan tidak ada musuh di sana, dan tubuhnya dipenuhi luka dan memar dalam sekejap, tubuhnya hampir meledak, dan dia menopang semuanya dengan satu nafas. Artinya, King Lin Jiao memiliki seluruh tubuh baju besi skala biru, yang kuat dan tangguh, dan memiliki pertahanan yang sangat tinggi, sehingga hampir tidak dapat mendukung serangan 6 binatang laut secara bersamaan. Untuk binatang banjir lainnya, kekuatan pertahanannya tidak terlalu tinggi, dan telah dicabik-cabik oleh 6 binatang laut. Atau jika ada 1 binatang laut lagi, 1 serangan lagi, banjir besar tidak akan mampu menahannya lagi. Tapi ini juga merupakan rencana yang dibahas sebelumnya antara Lu Chen dan Da Jiao. Jiao besar telah mengaku kepada Lu Chen bahwa paling banyak 6 binatang laut dapat menyerang pada saat yang sama, tidak satu pun lagi. Bagaimanapun, kekuatan binatang laut pada tingkat evolusi ke-11 bukanlah lelucon. Lu Chen ingin Jiao besar menundanya, jadi dia harus mengendalikan binatang laut itu hingga kurang dari 6, jika tidak, Jiao besar tidak bisa menahannya. Oleh karena itu, Lu Chen harus menunggu orang bijak bertato tulang itu menahan binatang laut sebelum dia sempat bergerak. Dan Jiao besar hanya bisa menahan gelombang serangan pertama dari 6 binatang laut, dan tertunda selama 10 napas, tapi itu cukup bagi Lu Chen. Linghua dan Xiao Wan segera memberikan dukungan kepada Lu Chen, dan dalam 10 napas, Lu Chen telah pulih dari kelemahan ke puncak. Memotong,
Lu Chen menebas lagi, masih dalam bentuk serangan, dan menebas binatang laut yang sedang menyerang Jiao besar. Binatang laut itu hendak mencoba yang terbaik untuk memecahkan rintangan dari Jiao besar, kedelapan tentakelnya mengenai Jiao besar, Leng mungkin juga akan menebasnya dengan pedang, bagaimana dia bisa bertahan tepat waktu. Ledakan, binatang laut itu terpotong menjadi kanopi darah dan mati di tempat. Mengaum, 5 binatang laut lainnya terkejut, marah dan ketakutan, mereka mengaum serempak, dan menyerang Jiao besar itu dengan lebih putus asa. Meskipun mereka tidak dapat diucapkan oleh manusia, mereka adalah binatang laut tingkat tinggi, dan mereka semua memiliki kecerdasan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Jiao besar, mereka akan dibunuh oleh Lu Chen satu persatu. Lu Chen, cepatlah, aku sekarat. Da Jiao menangis dengan cemas. 5 binatang laut memiliki 40 tentakel, semuanya melilit tubuhnya. Sisik hijau di tubuhnya tidak dapat menahan tekanan, dan sebagiannya patah. Itu benar-benar tidak bisa bertahan lama. Sebagai seorang laki-laki, kamu tidak bisa, kamu harus melakukannya. Saat memulihkan diri, Lu Chen berkata demikian. Vitalitas Waner kuat, tetapi dapat membuat pemulihan fisik Lu Chen menjadi sangat cepat, lebih cepat daripada meminum cairan esensi roh. Namun pemulihan esensi sejati tidak secepat kekuatan fisik. Meski aura khusus yang dikirimkan Lingua sangat kuat, dia masih membutuhkan sedikit waktu untuk menyerapnya. Jika dia meminum pil untuk pulih, itu akan lebih lambat. Jangan bicara omong kosong denganku, aku bukan ras manusiamu, aku laki-laki. Bukan laki-laki, jika kamu tidak bisa memberitahuku. Da Jiao sangat marah hingga dia meraung dengan marah, gunakan pedangmu secepatnya, atau aku akan naik ke surga dan kembali ke singgasanaku. Sisik pada tubuh Jiao besar terus-menerus pecah, dan kekuatan pertahanannya terus menurun. Ia dicekik oleh 40 tentakel dan tubuhnya akan meledak. Lu Chen masih ingin menggodanya. Yang akan datang, meskipun Lu Chen menggoda Jiao besar itu, hatinya sangat cemas, dan dia mengangkat pedangnya untuk membunuh binatang itu sebelum kondisinya benar-benar mencapai puncaknya. Ledakan, binatang laut lainnya terpotong oleh bilahnya, dan ia dipotong menjadi kanopi berdarah di tempat. Kerja bagus. Da Jiao merasa tekanan di tubuhnya berkurang, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Dan Lu Chen sangat menderita. Sebelum dia memulihkan kondisi puncaknya, dia dengan enggan mengorbankan pisau kelima Zantian. Tidak hanya energi di tubuhnya terkuras secara tiba-tiba, tetapi dia juga mengalami kelelahan yang parah. Dia menerobos batas kelemahan, tidak mampu terus bertahan melawan langit, tetapi jatuh dari langit. Jika bukan karena jiwa super kuat dan kemauan kuat Lu Chen, dia akan lemah dan mati. Tentu saja, selama dia masih bernafas, Waner bisa menariknya kembali dari neraka. Hanya dalam 2 tarikan napas, dengan dukungan vitalitas yang kuat dan energi spiritual khusus, Lu Chen dengan cepat pulih dari kelemahan ekstremnya, menghentikan kejatuhannya, dan menstabilkan tubuhnya. Pisau keluar, terus keluar pisau. Da Jiao berteriak lagi. Hanya tersisa 4 binatang laut, kamu masih belum bisa mengatasinya. Lu Chen bertanya, masih membawanya, apa kau tidak melihat kalau aku terluka parah? Hampir mati dicekik oleh binatang buas ini. Da Jiao kembali marah. Beri aku 10 napas lagi. Lu Chen sangat tidak berdaya, dia juga ingin segera menggunakan pedang, tetapi dia belum bisa melakukannya. Menggunakan pisau tadi sudah sangat berisiko, dan saya tidak bisa memaksakan pisaunya lagi, kalau tidak saya akan menjadi sangat lemah dan mati. Ayo cepat, Da Jiao masih mendesak, tapi nadanya tidak terlalu mendesak. Hanya tersisa 4 binatang laut, dan ia bisa bertahan 10 napas. Kalau masih 5, mati. Bagaimanapun, keadaannya saat ini sedang menurun, dan tidak sekuat pada puncaknya. Percakapan antara Lu Chen dan Jiao besar membuat takut keempat binatang laut itu. Pisau Lu Chen terlalu kuat, 1 pisau pada 1 waktu, apakah mereka tidak takut? Dalam 10 napas, Lu Chen akan menyerang lagi, jika salah satu dari mereka mati, tidak akan ada drama. Seekor binatang laut tiba-tiba melepaskan Jiao besar itu. Contoh kecil, kalau mau jalan memutar, tidak ada pintunya. Da Jiao mendengus dingin, memutar tubuhnya dengan seluruh kekuatannya, menyeret ketiga binatang laut yang terjerat dengannya, dan menyerang binatang laut yang hanya ingin memutar. Jiao besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan tiba-tiba menggigitnya, tepat pada waktunya untuk menggigit salah satu tentakel binatang laut itu. Mengaum, binatang laut itu meraung kesakitan,
tetapi tidak bisa melepaskan tentakelnya dari mulut naga besar itu, sehingga ia memotong tentakelnya sendiri. Wah, daging guritanya enak. Dan Jiao besar itu menelan tentakel yang patah itu, lalu tersenyum, dan terus menggigit binatang laut itu. Binatang laut itu tidak bisa keluar dari blok Jiao besar, sehingga ia harus melemparkan sisa tentakelnya ke tubuh Jiao besar, menjerat Jiao besar dengan erat untuk mencegah Jiao besar menggigit tubuhnya. Saat Jiao besar mencegat binatang laut itu dan memusatkan perhatiannya pada binatang laut itu, binatang laut lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Saat Jiao bereaksi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Binatang laut lainnya telah melewati Jiao besar dan langsung menuju Lu Chen. Lu Chen, hati-hati. Jiao besar itu berteriak dengan mendesak. Pada saat ini, dia belum mencapai 10 napas. Lu Chen sangat berbahaya. Itu hanya binatang laut, tapi aku tidak bisa menahannya. Kebugaran fisik Lu Chen telah lama pulih, dan setengah dari energi aslinya telah pulih, jadi tentu saja dia tidak akan duduk diam. Segera, Lu Chen membuka langkah cahaya kekaisaran, dan pada saat sebelum binatang laut itu melompat ke tempatnya, sosoknya bersinar, dan dia berada ribuan kaki jauhnya. Dan binatang laut itu terbang ke udara, tidak bisa menahan amarahnya, dan terus mengusir Lu Chen. Lu Chen membawa binatang laut itu berkeliling di udara, selalu lebih cepat dari binatang laut itu, dan binatang laut itu tidak dapat menangkap Lu Chen. Tapi bagaimanapun dia berbalik, Lu Chen selalu berpusat pada Lingua Fang, dan jarak dari Lingua tidak lebih dari 400 kaki, jadi dia bisa terus menerima infus aura Lingua. Waktu berlalu semakin cepat, dan binatang laut itu mengejar semakin ganas, ingin menyusul Lu Chen dan segera membunuhnya. Faktanya, semakin binatang laut itu seperti ini, semakin ketakutannya, semakin hampa hatinya, dan semakin cemas jiwanya. Sebelumnya, begitu banyak dari jenis mereka yang mengejar dan mencegat Lu Chen, tetapi mereka tidak dapat menahan Lu Chen. Sekarang ini adalah satu-satunya, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk mengejar Lu Chen. Jika berlarut-larut, kondisi Lu Chen akan segera pulih, dan akan berakhir. Pisau Lu Chen terlalu kuat, meskipun dipegang langsung, tidak diketahui apakah pisau itu dapat menahannya. Tiba-tiba, ia berhenti mengejar Lu Chen, tetapi mengalihkan pandangannya ke medan perang paling canggih di sisi lain. Kepala mereka, binatang asap ungu, masih bertarung dengan 2 orang dan seekor monyet, dan ditembaki dengan erat, sehingga tidak mungkin keluar untuk membantu. Ia mulai mempertimbangkan apakah akan terus mematuhi perintah untuk mati, atau melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tetapi pada saat ini, Xian Bis juga mengalihkan pandangannya, menatapnya dengan tajam, dan mengutuk dengan sia-sia, kuda lumpur rumput, jika kamu tidak terus bertarung, mengapa kamu menatapku? Jika kamu tidak bisa membunuh Lu Chen, aku akan membunuhmu. Binatang laut itu menunjukkan ekspresi ketakutan, dan kemudian berbalik untuk melihat Lu Chen. Ketakutan itu langsung berubah menjadi kengerian. Pada saat ini, aura Lu Chen kembali ke puncaknya, dan dia mengangkat pisau panjang di tangannya, siap untuk memotongnya. Mengaum, binatang laut itu ketakutan, tidak ingin mati, tidak mau mengambil resiko membawa pisau Lu Chen, jadi ia segera mengaum, berbalik dan menukik ke bawah. Dalam sekejap mata, binatang laut itu terjun langsung ke laut terlarang, menyelam ke dasar laut yang dalam, dan menghilang dari sana. Aku pergi, aku tidak bisa menyusulmu, tapi kamu bisa kabur dengan sangat cepat. Tebasan langit Lu Chen belum digunakan, dia hanya mengangkat pedang panjangnya, dan sebelum dia menebasnya, dia hanya terlihat linglung. Dengan binatang laut pertama yang memimpin untuk melarikan diri, akan ada binatang laut kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sekejap, 3 binatang laut yang terjerat pada Jiao besar melarikan diri ke laut terlarang satu demi satu, dan menghilang tanpa jejak-jejak. Dan binatang laut yang sedang bertarung dengan orang suci bertato tulang itu tiba-tiba melihat kaki tangannya yang lain melarikan diri, dan dia juga menghilang. Segera, ia tidak mematuhi perintah Xian Bis dan melompat ke laut terlarang untuk melarikan diri. 10 binatang laut dengan tingkat evolusi tingkat menengah 11, 5 mati dan 5 melarikan diri, tidak ada satu pun yang tersisa. Tanpa binatang laut pada evolusi tingkat ke-11, pasukan binatang laut pasti akan kalah. Membunuh mereka semua, sosok Lu Chen berkelebat, dan dia mendekat dengan pisau, akhirnya mampu mendukung sangguan Jin dan yang lainnya. Orang bijak bertato tulang juga bergegas ke tempatnya, membunuh secara sembarangan. Melawan binatang laut yang satu tingkat lebih rendah darinya,
orang bijak bertato tulang itu seperti harimau, dan tidak ada binatang laut yang menjadi lawannya. Melihat kembali ke Lu Chen, ketika dia membantai binatang laut dengan evolusi rendah ini, dia benar-benar lebih rendah dari orang suci bertato tulang. Karena, dengan orang suci bertato tulang yang mengendalikan lapangan, Lu Chen tidak perlu mengorbankan pisau kelima kepada Zantian, tetapi hanya menggunakan pisau keempat untuk melawan binatang laut itu. Kekuatan pedang keempat Zantian jauh dari pedang kelima. Sekalipun ia menebang binatang laut dengan evolusi rendah, tidak mudah untuk menebasnya. Ini pada dasarnya hanya bermain dengan kecap. Jiao besar juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jiao besar itu dipenuhi luka dan memar serta terluka parah. Dia sangat perlu memulihkan diri dan memulihkan diri daripada terus berjuang. Oleh karena itu, Lu Chen telah mengembalikan Jiao besar itu ke Chaos Orb sejak lama, dan membiarkan Jiao besar itu menyelinap ke dasar kolam lingkuan untuk memulihkan diri. Ini diserahkan kepada orang suci bertato tulang, kalian turun dan sembuhkan lukamu. Lu Chen menyuruh Sangguan Jin dan yang lainnya pergi. Mereka semua terluka parah, dan itu semua karena Fei Long terus menggunakan perisai peledak untuk memaksa mereka bertahan hidup. Setelah bertarung kurang dari setengah batang dupa, Fei Long terpesona dengan 10 senjata raja dan ratusan perisai suci. Jika Fei Long bukan seorang kultivator perisai, orang-orang seperti Sangguan Jin akan berada dalam bahaya. Di bawah pembantaian orang bijak bertato tulang, begitu banyak binatang laut dengan tingkat evolusi rendah dari tingkat ke-11 jatuh, dan 7 atau 8 binatang laut yang tersisa tidak dapat bertahan lagi, jadi mereka harus melarikan diri. Binatang laut dari peringkat ke-11 mati dan melarikan diri, dan kekuatan kelas atas dari pasukan binatang laut telah hilang. Melihat situasinya tidak baik, monster laut tingkat 10 yang menyerang kapal raksasa itu juga berhenti bertarung, dan menyelam kembali ke laut terlarang satu demi satu, dan menghilang dalam sekejap mata. Pertempuran di kapal raksasa telah berakhir. Namun di luar kapal raksasa, medan perang paling canggih belum berakhir. Pasukan binatang laut dikalahkan dan melarikan diri, dan binatang asap ungu itu sangat marah sehingga 7 lubangnya penuh dengan asap. Meski tidak punya pilihan selain melakukan apapun, monster asap ungu itu tetap menolak untuk melepaskannya, dan terus bertarung dengan Ling Chang dan Song Men, seolah tidak akan berhenti sampai akhir zaman. Lu turun ke geladak untuk memeriksa kerusakannya. Dalam pertempuran kapal raksasa, kerugian umat manusia tidaklah besar, total ratusan orang tewas. Mereka yang tewas semuanya adalah pelaut, pedagang, dan pejuang lainnya, dan legiun fanatik tidak termasuk di antara mereka. Artinya, tidak ada seorang pun di legiun fanatik yang jatuh. Hanya saja prajurit legiun banyak yang terluka, sedikitnya 2.000 orang luka-luka, dan ribuan di antaranya luka berat. Namun, ada 1.000 dokter tempur di legiun, semuanya memiliki sihir pohon suci, dan efek penyembuhannya luar biasa. Selama tentara yang terluka itu masih hidup, mereka bisa diselamatkan. Masalahnya adalah prajurit legiun berbeda dengan Lu Chen. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, wilayahnya masih setengah langkah dalam ranah pemurnian para dewa, dan pohon suci masih dapat mendukungnya. Sekarang, kondisi keseluruhan para pejuang legiun tinggi, dan semua orang telah memasuki zon, dan membutuhkan vitalitas yang lebih banyak dan lebih kuat untuk pulih dari cedera. Vitalitas yang diciptakan oleh seni sakral kayu ilahi tidaklah cukup. Menyembuhkan orang yang terluka seringkali tidak mampu dan membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Terlebih lagi, yang terluka perlu meminum beberapa pil penyembuhan 9 pola untuk bekerja sama, efeknya akan lebih baik. Untungnya, Legiun memiliki 1.000 dokter tempur, tenaga kerja yang cukup, jika tidak, kemunculan banyak orang yang terluka pasti akan sangat merepotkan. Seni suci teratai surgawi Songman benar-benar bagus. Melihat banyak tentara yang terluka parah gagal pulih dengan cepat, Lu Chen tidak bisa menahan nafas, dan melihat ke arah Song Wan yang sedang bertempur di kejauhan. Saat Song Men melawan Xian Bis, selama Ling Chang terluka secara tidak sengaja, dia akan menggunakan seni suci Tianlian untuk menyembuhkan Ling Chang dan berusaha menjaga Ling Chang tak terkalahkan. Selain itu, Song Man tidak hanya menyembuhkan Ling Chang, tetapi juga menyembuhkan monyet terbang, dan bahkan dirinya sendiri, dan efek penyembuhannya sangat kuat. Itu adalah teknik rahasia tingkat lanjut, Wanner harus mempelajarinya, lalu kembali dan menyebarkannya kepada penyembuh legiun. Wanner juga memandang Songman dengan iri, dan berkata, saat ranah legiun semakin tinggi, seni sakral kayu suci menjadi semakin berkurang. Begitu prajurit legiun menjadi suci, tidak ada lagi seni rahasia penyembuhan tingkat lanjut.
Jika Anda ingin pulih dengan cepat dari cedera pertempuran, maka itu tidak mungkin. Lebih buruk lagi, kumohon. Kata Lu Chen. Tuan muda, jangan sopan kepada Waner. Waner juga anggota Legiun Fanatik, inilah yang harus dilakukan Waner. Waner berkata dengan cepat, baiklah saudara-saudara yang masih bisa bergerak, cepat bersihkan barang rampasan di kapal. Setelah itu, Lu Chen melompat ke laut terlarang lagi, dan berkata, saudara yang tidak terluka itu pergi ke laut bersamaku untuk menyelamatkan pil binatang itu. Dalam pertempuran ini, binatang laut yang tak terhitung jumlahnya mati, meninggalkan sejumlah besar pil hewani. Ini adalah hal yang baik dan harus dikumpulkan. Sekalipun binatang laut itu meledak, pil binatang itu tidak akan meledak, ia hanya akan terpisah dari tubuh binatang laut itu. Setelah sebagian besar binatang laut jatuh, tubuh mereka jatuh kembali ke laut terlarang, dan mereka harus menyelam ke laut terlarang untuk menyelamatkan pil binatang itu. Lebih-lebih lagi, dalam sekejap, banyak tentara legiun mengikuti Lu ke laut, menyelam ke kedalaman laut, dan menyelamatkan pil binatang buas di mana-mana. Saat ini, pasukan binatang laut telah melarikan diri. Tidak ada binatang laut di wilayah laut ini, bahkan tidak ada satu ikan pun, dan penyelamatan berjalan lancar. Setelah sebatang dupa, Lu Chen memimpin kerumunan kembali ke kapal raksasa, dan sudah mendapatkan semua pil binatang yang hilang di dasar laut. Namun di medan pertempuran yang jauh, kedua orang itu, seekor monyet dan seekor binatang, masih bertarung sengit dan masih menolak untuk menyerah. Lu Chen, jika pertempuran di sana berlanjut, itu hanya akan menjadi semakin tidak menguntungkan bagi kedua orang suci tulang giok. Linghua mengingatkan, meskipun pembatasan laut terlarang tidak kuat, penindasan terhadap dua orang bijak tulang giok akan memiliki efek yang jelas setelah sekian lama. Energi sejati mereka tidak akan berlanjut, dan cepat atau lambat mereka akan habis. Bisakah kamu mendukung energi spiritual Ling Chang dan Song Man? Lu Chen juga dapat melihat bahwa kecepatan serangan Ling Chang dan Song Man telah melambat, dan mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika tidak ada batasan lahan, Ling Chang dan Song Man tidak akan seperti ini. Tapi ini adalah laut terlarang, dan terdapat batasan yang lemah, yang memiliki pengaruh besar pada Ling Chang dan Song Man, tetapi tidak dapat mempengaruhi binatang laut. Saya bisa memberi mereka dukungan, tapi mereka tidak bisa mengalahkan monster asap ungu itu, dan dukungan itu tidak ada artinya, itu hanya menunda kegagalan. Kata Linghua, kalau begitu, mari kita beri mereka dukungan. Lu Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkan pisau panjang itu, menopang tubuh pertarungannya, dan langsung terbang. Waner dan Linghua buru-buru mengikutinya, tetapi peran mereka bukanlah untuk ikut berperang, tetapi untuk mendukung Lu Chen. Oleh karena itu, mereka menjaga jarak tertentu dari Lu Chen untuk mengurangi dampak akibat pertempuran di sana. Waner menjaga jarak sangat dekat dari Lu Chen, selalu sekitar 300 kaki, karena takut jaraknya terlalu jauh untuk membantu Lu Chen. Tapi Linghua berada di ketinggian sekitar 3000 kaki, jadi dia berhenti bergerak maju, jarak ini lebih dari cukup baginya. Ling Chang dan Song Man sedang berjuang keras, ketika mereka tiba-tiba melihat Lu Chen Fei mendekat, mata mereka berbinar, dan kemudian mereka mengerutkan kening. Lu Chen, aku akui kamu sangat kuat, bahkan sangat kuat. Ling Chang berkata sambil bertarung, namun, meskipun kamu memiliki kekuatan untuk memotong orang suci, menurutku kekuatan pedangmu masih terbatas. Itu termasuk jenis yang lebih tinggi dari orang suci yang bertato tulang, tetapi lebih rendah dari orang suci tulang giok, tapi kamu tidak bisa mengancamnya. Binatang asap ungu ini, Lu Chen, kami sangat senang Anda mengalahkan binatang laut dengan evolusi tingkat menengah dan membalikkan keadaan pertempuran di sana. Song Min juga berkata, tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk datang ke sini untuk membantu pertempuran. Binatang asap ungu itu termasuk dalam level Sein tulang giok, dan dia masih sangat kuat. Pisaumu bisa, jangan potong, jadi cepat kembali. Ada aku dan Ling Chang di sini. Kakak tahan. Alasan mengapa Ling Chang dan Song Man mengomentari Lu Chen dengan cara ini adalah karena ketika Lu Chen menebas binatang laut di tingkat ke-11, dia pada dasarnya tidak membunuh mereka secara langsung. Ketika binatang laut pertama menyerang orang suci bertato tulang, Lu Chen tiba-tiba muncul dan tertangkap basah. Binatang laut kedua tidak dipenggal kepalanya oleh Lu Chen, tetapi oleh King Lin Jiao. Binatang laut ketiga terbunuh oleh serangan balik tiba-tiba Lu Chen ketika perhatiannya terganggu ketika King Lin Jiao muncul. Binatang laut keempat dihadang oleh King Lin Jiao,
tidak menjaga Lu Chen, dan dipenggal oleh Lu Chen. Binatang laut kelima mati dengan menyedihkan. Ia dipenggal secara paksa oleh Lu Chen dalam keadaan tidak mencapai puncaknya saat menyerang semut bersisik hijau. Melihat binatang laut yang dipenggal Lu Chen, semuanya diserang dan dibunuh. Tanpa perlawanan formal, itu tidak dihitung sebagai pemenggalan kepala secara frontal. Itu sebabnya Ling Chang dan Song Men berpikir bahwa meskipun pedang Lu Chen kuat, itu tidak cukup kuat untuk membunuh orang suci bertato tulang itu secara langsung. Xian Bis berada pada level Sein tulang giok, dan sangat kuat. Kekuatan pedang Lu Chen tidak dapat mengancam binatang Xian, dan datang membantunya tidak akan banyak membantu. Sebaliknya, ranah Lu Chen terlalu rendah, dan dia lebih mungkin terkena serangan balik oleh monster asap ungu. Lebih baik tidak ikut serta di dalamnya, agar tidak terjatuh di sini. Kamu sudah menahannya, tapi kamu tidak bisa membunuhnya, dan kamu tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Lu Chen mengangkat pisau panjangnya dan berkata, selain itu, ada batasan di laut terlarang, yang merupakan rumah bagi binatang laut, tapi itu tidak baik bagi kita manusia. Binatang ini sangat licik, ia bermaksud bertarung denganmu sampai energimu habis. Persetan, beraninya kamu menyebutku binatang buas. Binatang asap ungu itu sangat marah, dengan paksa mengeluarkan tentakel dari pertempuran, dan langsung menusuk Lu Chen. Lu Chen, kamu memenggal kepala bawahan kuat Lao Su, dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengirim mereka ke Lao Su. Menurutmu kamu kekuatan tempurnya begitu kuat? Kamu seperti sampah di depanku, kamu tidak tahu apa yang disebut pria itu, pergilah ke neraka. Tentakel itu seperti sambaran petir, menembus ruang, menusuk kekosongan, dan mengunci Lu Chen. Yang ditunggu Lu Chen adalah saat ini, ketika Xian Bis melepaskan tentakelnya untuk menyerang. Xian Bis juga harus berhadapan dengan Ling Chang dan Song Man, serta seekor monyet terbang, yang menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Dengan paksa mengeluarkan tentakel untuk menyerang Lu Chen, bisa dibayangkan betapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan tentakel itu. Tentakel yang disodok ke arah Lu Chen pasti bukanlah serangan telak dari Xian Bis, paling banyak 70%. Selama itu bukan serangan penuh dari Xian Bis, Lu Chen akan berani menghadapinya secara langsung dan menebasnya. Bunuh langit. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, dan aura pedang melesat langsung ke langit, menghancurkan awan ke segala arah. Bilahnya ada di mana-mana, memotong dan meruntuhkan lapisan ruang, menghancurkan kehampaan. Berat pedangnya bisa langsung menghancurkan aura terkunci lawan. Ledakan, pisau panjang itu jatuh seperti bintang jatuh, dan menebas dengan keras tentakel yang menyembul, membuat ledakan yang mengejutkan. Kekuatan pisaunya menghancurkan kekuatan tentakel, memutus kekuatan pelindung tentakel, dan memotong tentakel menjadi dua di tempat. Kolom darah muncrat, sepotong tentakel meninggalkan tubuh, terbang ratusan kaki di udara, dan kemudian jatuh ke laut terlarang. Apa? Hasil dari pisau ini mengejutkan Ling Chang dan Song Men, bahkan monyet terbang pun tercengang. Di sisi kapal raksasa, banyak orang menyaksikan pemandangan ini, dan mereka bahkan lebih terkejut. Sebelumnya, karena Lu Chen menyerang dan membunuh binatang laut itu, banyak orang merasa bahwa kekuatan pedang Lu Chen tidak dapat membunuh binatang laut pada evolusi tingkat ke-11 secara langsung. Oleh karena itu, ketika Lu Chen pergi untuk mendukung orang suci tulang giok, orang-orang itu tidak optimis. Mereka mengira kekuatan tempur Lu Chen tidak dapat mencapai level Sein tulang giok, dan Lu Chen akan mati atau pergi bertarung demi kecap. Namun, Lu Chen memotong salah satu tentakel binatang asap ungu itu dengan satu pukulan. Kekuatan tempur ini benar-benar membalikkan ekspektasi mereka. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, Lu Chen hanya setengah langkah dalam memurnikan para dewa, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu besar. Xian Bis itu berada di level Sein tulang giok, 7 atau 8 alam lebih tinggi dari Lu Chen. Biasanya, apalagi tentakel yang ditusuk oleh binatang Xian, bahkan jika ia mengeluarkan nafas, ia dapat membunuh alam pemurnian dewa setengah langkah. Lu Chen ini benar-benar tidak masuk akal, sangat mesum. Penuh kebencian, Xian Bis terkejut dan marah, menahan rasa sakit dari tentakel yang terputus, dan buru-buru mencabut sisa tentakel yang terputus. Beraninya kamu memotong tentakelku, aku tidak akan membunuhmu, aku bersumpah tidak akan menjadi binatang. Purple Smoke Beast mengeluarkan dua tentakel lagi dan mengayunkannya ke arah Lu Chen. Kali ini bukan kekuatan 70%, tapi pukulan telak. Saat itu, kekuatan dua tentakel binatang asap ungu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya,
dan aura yang dikeluarkannya lebih kuat, dan itu mengunci Lu Chen dengan erat, tidak dapat melepaskan diri. Sangat disayangkan kedua tentakel tersebut tidak dapat mengenai sasaran, karena mereka ditekan oleh Ling Chang dan Song Men dengan pedangnya sesaat setelah terlempar keluar. Baik Ling Chang dan Song Men memperhatikan bahwa setelah Lu Chen menebas, auranya langsung melemah, yang merupakan tanda kelemahan. Oleh karena itu, Ling Chang dan Song Men melakukan gerakan cepat untuk membantu Lu Chen memblokir dua tentakel mematikan tersebut, dan terus bertarung dengan Xian Bis, tidak memberikan Xian Bis kesempatan lagi untuk menyerang Lu Chen. Pada saat yang sama, monyet terbang pulih dari linglungnya, dan juga menyerang dengan ganas, memaksa binatang Xian menggunakan dua tentakel untuk bertarung. Kamu, melawan sedikit dengan lebih banyak, kamu pasti bukan orang baik. Xian Bis juga memperhatikan masalah Lu Chen, dan ingin mengambil kesempatan untuk menangani Lu Chen, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa saat ini. Dua orang dan satu monyet menjeratnya dengan erat dan bertarung sengit dengannya. Awalnya, itu adalah ikatan dengan dua dan satu monyet, tapi sekarang salah satu tentakelnya patah, hanya menyisakan 7 tentakel yang tersisa untuk bertarung. Jika ia dengan paksa mencabut tentakelnya untuk menyerang Lu Chen lagi, membiarkan pertahanannya kosong, mereka berdua dan satu monyet pasti akan membunuhnya. Ia tidak dapat melakukan bisnis yang mengerikan ini, dan ia tidak berani melakukannya. Ia masih memiliki banyak masa depan, diharapkan menjadi raja binatang, dan masih menjadi eksistensi paling menjanjikan di antara klan binatang bercakar 8. Oleh karena itu, betapapun sengitnya, tidak perlu kehilangan kehidupan mulia karena jumlah umat manusia yang kecil. Bodoh, bermain lebih banyak dan lebih sedikit bertarung adalah level tertinggi. Lu Chen menjawab langsung, benar sekali hingga Xian Bis hampir memuntahkan 100 kati darah. Oke. Xian mengakuinya hari ini. Xian Bis tiba-tiba menjadi kuat, dan 7 tentakelnya menyerang dengan seluruh kekuatannya, memaksa 2 dan 1 monyet mundur, dan kemudian mundur ratusan mil sendirian, melarikan diri dari pertempuran. Alasan mengapa Xian Bis sangat ingin melarikan diri adalah karena ia merasakan aura Lu Chen semakin kuat. Tidak tahu mengapa Lu Chen pulih dari kelemahannya begitu cepat. Namun, ia tahu bahwa setelah Lu Chen pulih, dia pasti akan membunuhnya lagi. Tentu saja, selama ia menyerang dengan seluruh kekuatannya, ia pasti berani menahan pisau panjang Lu Chen, dan bahkan pasti akan menghancurkan kekuatan pisau Lu Chen. Tetapi ia tidak dapat menyerang Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, karena 2 orang dan 1 monyet berada pada level yang sama dengannya. Sebagian besar kekuasaannya harus ditempatkan pada 2 orang dan 1 monyet. Jika ia tidak dapat menghadapi Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, ia pasti akan menderita. Oleh karena itu, situasinya sangat buruk, dan akan terlambat jika tidak pergi. Ini bukan pengakuan, ini disebut pengakuan. Lu Chen memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Meskipun dia meneriaki binatang asap ungu, sosoknya tidak bergerak, dan dia masih melakukan tendangan voli di tempatnya. Tidak mungkin, dia juga ingin bergerak, dan ingin menebas lagi, tapi sayang esensi aslinya belum terisi kembali. Sekarang, pencuri binatang Xian harus menyelinap pergi. Sebelum pulih, dia segera menyelinap pergi. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Laut terlarang adalah rumah bagi binatang laut, dan binatang Xian memiliki tingkat evolusi yang tinggi di tingkat ke-11. Jika ingin melarikan diri, ia dapat langsung kembali ke laut terlarang, dan tidak ada yang dapat melakukan apapun terhadapnya. Oleh karena itu, setelah Xian Bis melarikan diri dari pertempuran, Ling Chang dan Song Men tidak mengejarnya. Inilah alasannya. Tidak peduli apa yang kamu akui, aku akan mengakuinya hari ini. Binatang asap ungu tidak segera melarikan diri kembali ke laut terlarang, tetapi melihat ke tentakel yang lumpuh, dan bergegas dengan amarah, Lu Chen, tunggu, dan hancurkan kebencian tentakelku. Saat aku menjadi Raja Laut Binatang Buas, aku akan melaporkannya. Balas dendam ini, tarik ke bawah, saya akan pergi ke benua tengah untuk berlatih. Dan saya tidak perlu menyeberangi laut terlarang di masa depan, di mana Anda dapat menemukan saya. Lu Chen melihat bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, dan Xian Bis ditakdirkan untuk melarikan diri, dia sedikit lesu bahkan berbicara, bahkan jika kamu menjadi Raja Binatang Laut, tidak ada gunanya, apakah kamu berani pergi ke darat dan memasuki benua tengah? Ada banyak raja sejati yang kuat di benua tengah, salah satu dari mereka dapat menjatuhkanmu dari binatang buas. Petik 2. Setelah menjadi Beastmaster, mengapa saya tidak berani memasuki benua tengah? Xian Bis mencibir,
tetapi berkata, ada banyak raja sejati dalam ras manusia Anda, jadi bukankah kita memiliki banyak raja binatang laut di usia 8 tahun saya? Klan Cakar, oke, kalau begitu aku akan menunggumu menjadi raja binatang laut, dan menunggumu memasuki benua tengah. Lu Chen berkata dengan ringan bahwa kondisinya telah pulih, tetapi dia terlalu malas untuk bergerak. Binatang asap ungu mundur ratusan mil jauhnya, terlalu jauh untuk menyerang mereka. Lu Chen, tunggu saja, kamu akan segera tahu seberapa cepat balas dendam Xianku. Xian Bis melambaikan 7,5 tentakelnya dengan marah. Di faktanya, hanya tersisa setengahnya, jadi hanya setengahnya yang tersisa. 100.000 tahun yang lalu, binatang laut pernah menginvasi benua tengah. Saat ini, Ling Chang membuka mulutnya dan berkata dengan sinis, mungkinkah setelah 100.000 tahun, kalian para hewan laut ingin mengulangi kesalahan yang sama dan membiarkan sejarah terulang kembali? Anda juga mengatakan bahwa itu terjadi 100.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang 100.000 tahun kemudian, laut telah berubah, dan banyak hal telah berubah. Xian Bis mengertakkan gigi dan berkata, binatang laut kami telah bangkit, tetapi umat manusia Anda sedang mengalami kemunduran, bahkan kaisar manusia pun tidak mengetahuinya. Di masa depan, saat kami hewan laut pergi ke darat untuk menyerang benua tengah, Anda manusia tidak akan punya cara untuk melawan kita, tunggu saja kematianmu. Setelah mengatakan itu, Xian Bis menukik ke bawah, mengebor ke laut terlarang, menyelam ke dasar laut dan menghilang. Orang ini bermulut besar sekali. Dia bahkan mengungkapkan fakta bahwa binatang laut mereka ingin menyerang benua tengah. Apakah kamu ingin kami manusia bersiap untuk pertempuran terlebih dahulu? Kata Lu Shen, bajingan besar, semua orang di benua tengah tahu tentang omong kosong yang dikatakannya, itu bukan rahasia sama sekali. Sejak 1000 tahun yang lalu, binatang laut mulai menyerang benua tengah, tapi itu hanya masalah kecil, dan itu bukan masalah besar. Umat manusia kita sudah lama bersiap. Selama binatang laut berani menyerang secara agresif, kita akan membunuh mereka semua. Ling Chang berkata tidak setuju. Binatang Xian berkata bahwa umat manusia kita tidak memiliki kaisar, apakah itu berarti mereka memiliki kaisar binatang laut? Selama binatang laut ingin menyerang kita manusia, apakah mudah? Tanya Lu Chen. Apakah ada kaisar manusia dalam umat manusia kita adalah masalah yang sangat membingungkan. Banyak orang mengatakan tidak ada, tapi itu benar atau tidak? Saya khawatir hanya orang-orang tingkat tinggi dari umat manusia yang paling tahu. Ling Chang berkata begitu. Segera, setelah Xian Bis melarikan diri, pertempuran telah berakhir sepenuhnya, dan krisis telah teratasi sepenuhnya. Ketika Lu Chen dan yang lainnya kembali ke kapal raksasa itu, kerumunan di geladak bersorak dan mendidih hingga mencapai puncaknya. Orang suci tulang giok itu perkasa. Bosnya perkasa, Lu Chen perkasa. Sorakan untuk Lu Chen dan yang lainnya seperti ombak, bergema tanpa henti. Faktanya, sorak-sorai untuk Lu Chen paling tinggi, mengalahkan Ling Chang dan Song Men. Ling Chang dan Song Men adalah kekuatan utama paling canggih, dan mereka telah berkontribusi banyak dalam menahan Xian Bis yang paling kuat. Meskipun kekuatan tempur Lu Chen tidak sebaik Ling Chang dan Song Men, dia telah bertarung di seluruh lapangan, membalikkan keadaan, dan memiliki rekor yang lebih baik. Jika bukan karena pasukan binatang laut dipukul mundur oleh Lu Chen, jika Lu Chen tidak memotong salah satu tentakel binatang asap ungu itu, akhir dari pertempuran orang suci tulang giok akan sangat berbeda. Saya khawatir semua orang akan mati.